Jadi tiga kemungkinan ya dari daerah konvergensi yang ini ya. Pertanyaannya tadi diinginkan apa? Nah, kalau seandainya dia ingin kausal, bagaimana respon impulsnya? Nah, kalau kausal, berarti harus lebih besar daripada berapa? 4. Sisi kanan itu kausal ya. Oke, bentar. Ini kita bahas saja, tambahan ya. Ini kausal, ini non kausal, yang ini non kausal ya. Non kausal. Ini juga non kausal. Kausal itu kalau hanya sisi kanan saja kausal. Jadi kausal itu HT sama dengan 0 untuk apa namanya? T kurang dari 0 ya sisi kiri. Ya. Jadi hanya sisi kanan itu kausal. Kalau sisi kiri ya non kausal ya. Ini juga non kausal. Nah, jadi kalau seandainya inginkan kausal, kalau ingin kausal maka haruslah bahwa HS-nya ya tadi berapa? Minus setengah ya. Setengah kali 1/S min 4 dikurang setengah kali 1/S+2 ini harus memiliki RES lebih besar daripada 4. Maka dia pasti kausal. Ya, ini pasti kausal. Nah, dengan demikian kita lihat di tabel ini. Maka HT-nya berarti inverse Laplace dari ini, ya, dari HS. Ini dengan sifat linear, tinggal langsung setengah dari inverse Laplace dari 1 dibagi dengan S min 4 dikurang setengah kali inverse Laplace dari 1/S+2. Cek di tabel ya untuk yang seperti ini kan. Kalau kita cek di tabel, kita punya bentuk E pangkat min AT UT itu berpasangan dengan apa? Berpasangan dengan 1/S+A dengan RES lebih besar daripada min A. Gitu kan ya? Jadi kita gunakan yang ini. Jadi cocokkan ini nih. Ya, cocokkan dengan rumusan ini. Dengan demikian kita dapatkan apa? Kita dapatkan sama dengan setengah, ini berarti E pangkat 4 T ya. Perhatikan kalau hanya negatif ini jadi positif kan ya, dibalik aja ya. Oke. 4 kasihkan jadi UT dikurang setengah kali E pangkat, ini berarti negatif 2T UT. Atau boleh kita pindahkan setengahnya kita keluarkan setengah dalam kurung E pangkat 4T min E pangkat min 2T UT. Apakah stabil? Kalau ditanya apakah kausal dan stabil? Tidak ya. Kausal saja tidak stabil ya. Jadi ini tidak stabil. Kenapa? Karena RS-nya lebih besar pada apa? 4, jadi RS sama dengan 0 tidak termasuk ke dalam daerah konvergensi. Ya. Kausal tapi tidak stabil ini ya. Ini kalau ini tambah catatan ini tidak stabil. Tidak stabil. Tidak stabil. Karena apa? Alasannya karena apa? Karena RS karena ini tulisannya. Jadi karena RES sama dengan 0 tidak termasuk ya. Tidak termasuk daerah konvergensi ya. Daerah konvergensi maka tidak stabil. Kausal tapi tidak stabil. Yang B stabil. Nah, di mana stabilnya? Ya, ini dicek ya. Stabil itu kalau apa? RES termasuk, dan ini terjadi ketika apa? Jadi stabil jika RES sama dengan 0 termasuk ya.
termasuk daerah konvergensi. Jadi berarti kita pilih yang HS-nya yang 1/2 1/S min 4 ditambah dengan, dikurang, maaf ya, dikurang setengah 1/S plus 2 dengan RES-nya kita pilih yang ini. Nah, kalau begini kan tadi dikatakan sinyal sisi kanan ya. Ingat bahwa ungkapan ini kan sama saja dengan ungkapan bahwa ini ungkapannya sama aja dengan RES kurang lebih besar daripada min 2 dan gitu ya. RES kurang dari 4. Nah, yang lebih besar dari 2 ini kan berarti berhubungan dengan apa? Dengan sinyal sisi kanan, karena lebih besar ini. Ini berarti sisi kanan, dan yang adalah sisi kiri. Ya. Oke, dengan demikian ya, HT-nya berarti kita dapatkan respon impulsnya, inverse dari, atau langsung aja setengah kali L1/S min 4, inverse Laplace, min setengah inverse Laplace dari 1/S plus 2. Setengah. Yang ini adalah sisi kiri ya, yang kurang dari 4 nih, sisi kiri. Kalau sisi kiri, lihat di tabel ya, kalau sisi kiri, ini yang negatif ya. Jadi negatif E pangkat 4T, U min T. Ya, jadi ciri sisi kiri adalah ini, ada U min T, ini sisi kiri ya. Atau negatif ya ini. Min setengah, ini adalah sisi apa? Sisi kanan ya. Berarti E pangkat min 2T UT. Oke. Atau setengah dalam kurung E pangkat min semua ya. Oke, jadi ini minus di sini. Min E pangkat 4T. E pangkat 4T U min T ditambah E pangkat min 2T U min T. Jadi sinyal dua sisi ini ya. Respon impuls. Kemudian yang Pak, mohon maaf Pak. Ya. Itu yang E pangkat min 2T U pangkat UT ya Pak ya? Yang sisi kedua nah ini. Ini ya. E pangkat min 2T. Itu yang bagian bawah bukannya UT Pak? UT atau? Oh ini, oh ya oke, terima kasih. Ini ya. Ya. Oke, ada lagi? Pak, izin merecord boleh Pak? Kenapa? Merecord pertemuan ini Pak. Oh, silakan aja. Oke ya. Itu yang B. Kemudian yang berikutnya apa tadi pertanyaannya? Ya, tidak kausal, tidak stabil berarti sebelah kiri ya. Oke, jadi yang C tidak kausal, tidak stabil. Udah otomatis sebetulnya kalau tidak kausal tidak stabil, karena kebetulan di sini ya salah saja tulisannya bahwa RES-nya berarti yang kurang dari apa? Minus 2 ya, kurang dari minus 2. Sama aja nanti HT-nya berarti ya
setengah inverse Laplace dari 1 per S min 4 dikurang ya, dikurang 1/4 kali inverse Laplace dari 1 per S plus 2. Berarti setengah, karena ini ingat sisi kiri ya, kalau sisi kiri berarti yang negatif ya, ya ini minus. Minus E pangkat 4T U min T. Oh, ini 1/4 dari mana ya? Konsentrasinya Oke, setengah ya. Minus setengah. Ini juga negatif nanti ya. Negatif dari E pangkat apa? Min 2T U min T. Sehingga dapatlah negatif semua. Ini positif yang ini ya. Ini negatif. Berarti setengah ya. Yang positif yang ini jadinya ini E pangkat min 2T dikurangi E pangkat 4T U min T. Ya, ini sinyal sisi kiri. Jadi daerah konvergensi ya itu menentukan sinyal sinyal asalnya ya. Sinyal yang sebelum ditransformasikan. Jadi memang beberapa sinyal akan menghasilkan akan memiliki transform Laplace yang sama gitu. Jadi ada beberapa sinyal yang bisa menghasilkan beberapa transform Laplace yang sama. Nah, yang membedakan sinyal itu adalah daerah konvergensinya. Jadi daerah konvergensi berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau sinyalnya beda-beda sebenarnya sinyalnya ya, tapi bisa menghasilkan daerah konvergensi yang atau dapat menghasilkan hasil transform yang sama, dibedakan oleh daerah konvergensinya. Ya. Nah, seandainya misalnya sinyal itu kausal ya, misalnya sekarang yang D pertanyaan ditambah misalnya ya, sebentar. Masih cukup. Nah, misalkan yang D ya. Untuk sistem kausal ya. Untuk sistem kausal misalkan tentukan respon sistem ya, respon sistem terhadap input misalkan xt sama dengan inputnya misalnya E pangkat min T UT. Nah, bagaimana kalau begini? Ada yang dicari yang bagian D adalah apa? YT-nya gitu. Oke, saya bisa pindah sini ya. Jadi bagian D yang dicari adalah YT. Kalau XT-nya sama dengan E pangkat min T UT, lalu kita sudah dapatkan bahwa yang kausal HT-nya yang mana? HT-nya adalah mana yang kausal tadi? Ini ya HT-nya. Nah, setengah E pangkat min 4T pangkat 4T min ini ya. Setengah ini di mana tadi posisinya? Oh, jauh amat sini ya. Nah, di sini ya. Jadi yang D ya sudah kita dapati bahwa untuk yang kausal ya, untuk yang kausal HT-nya adalah setengah kali E pangkat 4T dikurang E pangkat min 2T UT, gitu kan ya. Nah, sekarang pertanyaan kan jika XT-nya adalah
E pangkat min T UT, berapakah YT-nya? Nah, bagaimana ini? Nah, ingat bahwa YT itu apa? YT itu adalah konvolusi dari HT dan XT. Ingat, kalau ada sistem LTI dengan respon impuls HT, maka ketika ada input XT, outputnya itu adalah HT konvolusi XT, atau sebaliknya XT konvolusi HT. Nah, untuk mendapatkan ini kita bisa manfaatkan juga transform Laplace ya. Jadi ini kita transformkan. Jadi kalau misalkan ini kita transformkan ya menjadi XS, ini kita transformkan juga menjadi apa? YS. Dan sifat konvolusi kalau ditransformkan ya, ini akan sama sekali kan perkalian dari masing-masing hasil transformasinya ya. Jadi HS kalikan dengan XS. Atau sama sekali kan perkalian antara fungsi sistem dengan hasil transform Laplace dari sinyal inputnya ya. Nah, kebetulan untuk yang ini kan tadi sudah kita dapatkan bahwa HS-nya apa? Telah diketahui bahwa HS-nya adalah apa tadi? HS-nya ini ya. Atau kita boleh kembalikan ke posisi semula, HS semula. HS semula ini ya, HS semula ini 3 dibagi apa? 3 dibagi S min 4 S plus 2. Kita ganti ke sini saja ya. 3 jadi HS-nya. Kalau diketahui bahwa HS adalah 3 dibagi dengan S min 4 S plus 2. Ya, kita telah tahu HS ini ya. Tentu dalam kasus ini untuk apa? Untuk RES lebih besar daripada berapa? 4, gitu kan ya? Karena kausal ya. Oke. Lalu kita tinggal lihat XS-nya berapa? XS-nya berarti transform Laplace dari apa? Dari ini. Jadi transform Laplace dari E pangkat min T UT. Apa transform Laplace dari ini? 1 dibagi dengan S plus 1. Itu kan ya? Dengan RES lebih besar daripada min 1. Karena ini sisinya sisi kanan ya. Lihat di tabel ya. A-nya adalah min 1, A-nya adalah 1. Oke. Nah, dengan demikian kita dapatkan, maka kita akan dapatkan YS berarti HS dikali apa? XS. Berarti 3 dibagi dengan, sama dengan, kalau dikalikan, coba ini kalikan ke sini. Berarti 3 dibagi apa? Dibagi S min 4, S plus 2, kali apa? S plus 1. Nah, pertanyaannya adalah mana daerah konvergensinya? Nanti kan akan berhubungan dengan apa? Dengan menentukan IET-nya ya. Daerah konvergensinya adalah irisan nanti. Irisan dari apa? RES lebih besar daripada 4 dengan RES lebih besar daripada apa? Min 1. Irisan dari ini. Berarti apa? Yang RS lebih besar daripada apa? Daripada 4. Ya. Jadi dengan RES lebih besar daripada 4. Nah, berarti ini kembali di gimana kan?
ekspansikan dulu ya. Oke, nah ini tugas kalian lah ya. Silakan ekspansikan. Nah, setelah diekspansikan, kemudian kembalikan dapatkan apa? Dapatkan YT. Oke, kita tidak lanjutkan yang ini ya, karena tinggal kalian coba ekspansikan ini. Nah, mudah ini, tinggal A per S plus 4, B plus S plus 2 ditambah C plus S plus 1. Nanti ketemu ABC-nya ya. Lalu gunakan yang sinyal sisi kanan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Untuk kausal itu, Pak, ada perbedaan, Pak, dengan ini? Tidak kausal dengan anti kausal ada perbedaan nggak ya, Pak? Ada. Kalau anti kausal itu berarti kebalikan dari ini, dari kausal. Jadi kalau Berarti kausal, tempat sinyalnya itu di RS kurang dari min ya, Pak? Anti kausal. anti kausal ya, kurang dari yang dari, apa? Jadi gini, kalau kausal itu HT-nya 0 untuk T kurang dari 0 ya. Itu kausal. Kalau anti kausal ya, ya, itu sebaliknya. HT-nya 0 untuk apa? T lebih besar pada apa? 0. Kalau non kausal ya, kalau non kausal itu apa namanya? Sinyal yang dua sisi juga termasuk non kausal. Itu gabungan antara apa? Antara sisi kanan dengan apa? Sisi kiri. Kalau ini anti kausal, ini HT-nya merupakan apa? HT-nya adalah sinyal sisi apa? Sisi kiri ini ya. HT-nya sinyal sisi kiri. Kalau kausal HT-nya sinyal apa? Sinyal sisi kanan tapi dimulai dari apa? Dari 0 ini. Jadi ada kan yang C tadi anti kausal ya, Pak? Yang C yang ini. Ya, itu sinyal sisi apa? Sinyal sisi apa? Sisi kiri ya, Pak? Sisi kiri. Ya. Anti kausal. Tapi di anti kausal juga termasuk apa di sini? Tidak kausal juga gitu. Ya. Jadi gini, yang anti kausal. Ya, kalau yang non kausal bisa sinyal sisi apa? Bisa sinyal sisi kiri, bisa sinyal sisi apa? Sisi Sinyal kanan. dua sisi. Bisa dua sisi bisa ya, itu non kausal ya. Oke, gitu. Tapi kalau anti kausal pasti sinyal sisi apa? Sisi kiri. Respon impulsnya ya, yang itunya ya. Respon impulsnya yang dilihat, bukan sinyal inputnya, hati-hati. Karena yang mencirikan atau yang menspesifikasikan atau yang mengkarakterisasikan sistem adalah respons impuls. Ya. Ada lagi? Baik, kita lihat sekarang contoh apa soal yang kedua ya. Transformasi, memanfaatkan transformasi zat. Ya kan sistem LTI waktu diskrit ya, sistem LTI dinyatakan oleh persamaan beda ya, persamaan beda. Misalkan YN Bentar ya, YN-1
Nah, ini biarkan aja plus ya. Coba kita lihat aja nanti ya. Sekarang X N min 1. Sekarang ini sistem, saya langsung spesifik saja ya. Sistem LTI kausal. Dinyatakan oleh ini ya. Sekarang pertanyaannya adalah yang A, tentukan respons impuls sistem ya. Yang B, tentukan respon sistem ya. Respon sistem jika inputnya Xn sama dengan 1/3 pangkat N UN. Oke ya, inilah ya pertanyaannya. Pertama yang harus kita perhatikan bahwa ini kausal. Kausal itu berarti berhubungan nanti dengan apa? Respon impulsnya akan merupakan sinyal sisi kanan. Ya, sinyal sisi kanan kausal ya. Kemudian untuk memecahkan ini kita bisa manfaatkan transformasi Z ya. Jadi ambil transform Z dari ini. Jadi kita ambil Z dari YN ya. Z dari YN kita pindahkan ini ke ruas kiri semualah yang ini. Dikurangi apa? Kecuali yang XN ya. Setengah setengah ya harus saya. Berapa ya sebentar. Seperempat lah ya ini. Seperempat ya. Coba nanti kita lihatlah ya. YN-1 dikurang 1/8 YN-2. Ini harus sama dengan transform Z dari XN-1. Nah ingat, transform Z dari ini ya. YN transform Z-nya adalah YZ ya. YZ. Kemudian YN-1. Nah kalau min 1 ini jadi Z pangkat min 1. YZ. Jadi ini minus 1/4 Z pangkat min 1 YZ. Berikutnya minus 1/8 ya. Karena YN-2 ya, maka Z-2. YZ. Yang ini kan tadi XN-1 ya, maka Z pangkat min 1 XZ.
Berarti kita dapatkan YZ-nya kita keluarkan ya. Berarti ini adalah 1 ya. Ini adalah 1/4 Z pangkat min 1. Ini adalah 1/8 Z pangkat min 2 kali YZ sama dengan ini Z pangkat min 1 XZ. Kita dapatkan fungsi sistem ya. Yakni HZ, yakni YZ dibagi dengan YZ dibagi dengan XZ. Berarti Z min 1 ya. Z min 1 dibagi dengan 1 min 1/4 Z pangkat min 1 min 1/8 Z pangkat min 2. Nah, supaya tidak dalam bentuk pangkat min 1 ya, kita kalikan dengan, perhatikan ini, yang paling bawah kan ini Z pangkat min 2. Supaya Z pangkat min 2-nya, jadi pangkat ininya jadi apa? Hilang ya. Coba kita kalikan dengan Z pangkat 2 per Z pangkat 2. Itu triknya. Tujuannya supaya lebih sederhana, tidak berbentuk ini ya. Berarti ini kalau kalikan ini kan apa? Z ya. Z dibagi dengan, ini berarti Z kuadrat. Z kuadrat minus 1/4 Z minus 1/8. Atau kalau difaktorkan apa ini hasilnya? Bisa nggak difaktorkan? Nah, ini maksudnya supaya bisa difaktorkan tadi ya. Z min 1/2 ya. 1/2 kali Z minus 1/4 ya. Itu ya. Oh, harus plus ya ini ya. Seperempat Z dikurangi dengan setengah Z. Minus ya? Oke. Minus 1/4 kan? Oke, pas ya, 1/8. Nah, mana daerah konvergensinya harus lebih besar ya. Kan sisi tadi sistemnya adalah kausal. Kalau kausal berarti sinyal sisi kanan, maka daerah konvergensinya harus yang di luar lingkaran Z ya. Ini polnya adalah yang ini setengah, yang ini min 1/4. Polnya yang maksimum yang setengah, berarti lebih besar daripada setengah. Harus lebih besar daripada setengah ya. Polnya ada 2 ya, polnya min 1/4. Polnya min berapa? Min 1/4 ya. Tapi Z tidak mungkin min 1/4 ya. Oke, kita ganti sebentar ya. Jadi yang ini yang plus ya. Ini plus. Maaf, sebentar. Ini minus. Oke. Sehingga ini plus. Bentar, ini plus, ini plus. Berarti ini plus, ini plus. Tapi bukan 4 ya. Tiga per 8 berarti. 3/4 ya, 3/4. Memang membuat suatu itu harus ini ya. 3. 3 ya.
Ya. Oke, berarti ini adalah minus. Coba ya, Z seperempat Z dikurang setengah Z, ini kan 2/4, jadi min 3/4. Oke ya. Kemudian ini plus 1/8. Oke, dan poolnya 2 ya, poolnya kan Z sama dengan setengah dengan Z sama dengan 1/4, tapi setengah kan lebih besar ya. Jadi harus kalau sinyal sisi kanan, maka daerah konvergensinya harus lebih besar daripada pool yang terbesar. Ini pool terbesar ya. Kalau seandainya sinyal sisi kiri ya, anti kausal misalnya, ya, anti kausal, maka Z-nya kurang dari 1/4. Kurang dari 1/4. Tapi kalau apa namanya, diantaranya ya bisa juga ya, antara 1/4 dengan apa? Setengah ya. Baik. Ini fungsi sistemnya ya. Untuk mendapatkan respons impulsnya ya, maka ini kita harus uraikan dulu ya supaya mirip dengan yang ada di tabel. Caranya gimana? Ekspansi pecahan parsial ya. Ekspansi. Nah, untuk transform Z, maka cara mengekspansikannya HZ-nya kita bagi dulu dengan Z. Nah, kita bagi dulu dengan Z. Dan kalau ini kita bagi dengan Z, maka berarti tinggal yang ini kan ya. Z-nya pindah ke sini ya. Jadi 1 dibagi dengan Z min setengah ditambah dengan sorry, bukan 1 tapi A. Ditambah B dibagi apa? Z min 1/4 ya, langsung kita faktorkan ya. Ini kan ya, Z-nya pindah jadi ini jadi dipecah ini ya. Nah, adapun cara mendapatkan A dan B-nya serupa aja. Jadi harus saya tulis dulu supaya Hz per Z tadi sama dengan kita ganti jadi apa? A per Z min setengah ditambah dengan B per Z min 1/4. A-nya kembali hilangkan B-nya ini. Hilangkan Z min setengahnya. Maka ini 1 dibagi dengan Z min 1/4 untuk Z sama dengan pembuat 0 dari ini, setengah ya. Masukkan jadi 1 dibagi dengan setengah dikurangi 1/4. 2/4 kurangi 1/4. 1/4 ya. 1/4-nya naik jadi 4. Kemudian B-nya hilangkan ini hilangkan 1/4, Z min 1/4-nya. Jadi 1 dibagi dengan Z min setengah dengan Z sama dengan pembuat 0 dari ini, 1/4 ya. 1 dibagi dengan 1/4 dikurangi dengan setengah. 1/4 dikurangi setengah. Jadi minus 4 ya. Dengan demikian kita dapatkan bahwa Hz per Z berarti 4 dikali 1 per Z min setengah dikurangi 4 dikali 1 per Z min 1/4. Atau kalau mau langsung, ini hilangkan Z-nya di bawah sini, kalikan ke sini ya. Berarti jadi apa ini? Z ini ya. Ini Z, ini Z. Dengan real dari Z, bukan real, maaf. Mutlak dari Z, modulus dari Z, lebih besar daripada berapa? Oke. Baru kita dapatkan
HN berarti inverse Z dari HZ. 4 inverse Z dari 1 dibagi dengan Z min setengah dikurang 4 kali inverse Z dari 1 dibagi dengan Z min 1/4. Perhatikan di tabel, bukan 1, sorry. Perhatikan di tabel ya, yang bentuknya seperti ini. Kalau ada A pangkat N UN, itu kan berpasangan dengan apa? Dengan 1 berpasangan dengan Z dibagi apa? Z min A, gitu kan ya? Dengan Z lebih besar daripada A. Oke, jadi kita mengacu pada tabel ini ya. Ini tabel. Di tabel ada rumus begini ya. Berarti ini 4 kali ini setengah A-nya kan ya? Ini setengah ya. Setengah pangkat N UN min 4 kali 1/4 ini ya. 1/4 pangkat N UN. Empat itu kan 2 pangkat berapa? 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Betul? Atau 1/2 pangkat min 2. Ya. Berdua pangkat min 2. Ini kali setengah pangkat N UN dikurangi, ini juga sama. Kalau ini 4 itu adalah 1/4 pangkat min 1. Oke. Kali 1/4 pangkat N UN. Sehingga bisa kita tuliskan sama dengan ini berarti setengah pangkat N min 2 UN. Ini berarti minus 1/4 pangkat N min 1 UN. Nah, gini. Inilah respons impuls. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dia stabil? Nah, pertanyaan tambahan ya. Apakah dia stabil? Nah, sebenarnya untuk melihat kestabilan ya, kalau ingin lihat kestabilan, lihat jadi disebut stabil ya, disebut stabil, jadi sistem disebut stabil. Sistem stabil jika Z sama dengan 1 termasuk daerah konvergensi ya. Termasuk daerah konvergensi. Nah, tadi dikatakan bahwa daerah konvergensi itu kan Z-nya lebih besar daripada berapa? Setengah. Berarti apa? Berarti Z sama dengan 1 termasuk, gitu kan ya. Termasuk daerah konvergensi. Berarti apa? Jadi sistem apa? Sistem stabil. Jadi sistem dengan daerah apa, dengan respon impuls yang ini ya, atau dengan nah ini nih ya. Ini stabil ya, sistem yang stabil. Kemudian yang B, pertanyaan B ya. Pertanyaan B apa tadi? Pertanyaan B,
respon sistem jika inputnya ini. Oke. Nah, ini berarti kita gunakan transform Z juga sama. Mirip dengan yang lepas tadi. Ya. Jadi yang B, jadi kalau kita punya sistem dengan HN, respon impuls HN, ada masuk XN, ya, kita ingin dapatkan YN. Ingat bahwa YN itu kan, YN itu adalah konvolusi dari HN dan apa? Konvolusi dengan XN gitu. Dan kalau kemudian kita gunakan transformasi Z, kita akan dapatkan bahwa YZ-nya adalah berarti HZ dikalikan dengan XZ. HZ-nya sudah tahu kan kita ya? HZ sudah tahu. Kita kembalikan saja ke bentuk yang awalnya ini HZ-nya. HZ-nya Z dibagi dengan Z minus setengah kali Z minus seperempat. Tinggal tahu XZ-nya. Tadi bahwa XT-nya adalah XN-nya maksud saya ya. XN-nya sepertiga pangkat N UN. Maka XZ-nya berarti apa? Nah ini. Z dibagi apa? Ikut lihat ke rumus ya. Ini sinyal sisi kanan ya. Lihat di tabel maksud saya. Ini Z minus sepertiga. Ya. Dengan demikian kita dapatkan YZ, maka YZ sama dengan HZ dikalikan dengan XZ. HZ-nya tadi berapa? Z dibagi dengan ini ya. Oke. Z dibagi dengan Z min setengah, Z min seperempat, gitu kan ya? Dikalikan dengan XZ-nya, tadi Z dibagi dengan Z min sepertiga. Oke, atau Z kuadrat. Nah sekarang bagaimana daerah konvergensinya? Lebih besar daripada yang terbesar, tetap lebih besar daripada berapa? Setengah ya. Pool terbesarnya kan ini kan ya. Jadi karena nanti kan HZ-nya adalah sinyal sisi kanan, maka ini juga sinyal sisi kanan. Jadi hasilnya adalah sinyal sisi kanan. Ya, ekspansikan lagi ya. Ekspansi. Jangan lupa mengekspansikannya harus dibuat dari YZ per apa? Per Z. Berarti ini Z dibagi dengan Z min setengah kali Z min seperempat kali Z min sepertiga. Atau kita jadikan jadi apa? A dibagi dengan Z min setengah tambah B dibagi dengan Z min seperempat ditambah C dibagi Z min sepertiga. Oke, silakan lanjutkan ya. Kita beri contoh tadi cara mencarinya ini ya. Mencari A, hapus yang lainnya. Ini buang, ini buang, ini buang. Z min setengahnya buang ya. Maka dapatlah A itu Z dibagi dengan Z min seperempat kali Z min sepertiga untuk Z sama dengan setengah. Demikian pula B, demikian pula C. Ya. Kalau lihat di tabel untuk mendapatkan apa? Jadi ujung-ujungnya yang harus kita dapatkan adalah apa? Nanti balikan lagi ya YZ-nya. YZ-nya kembalikan ke sini. Ya. Nanti akan dapatlah YT. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Kalau untuk sinyal ini, apakah kalau dia stabil, apakah sudah pasti dia kausal, Pak? Belum tentu. Tergantung dari apa namanya
tergantung dari HN-nya ya. Kan gini. Daerah konvergensi untuk ini ya. Saya gambarkan begini. Misalnya ya, ini IM dari Z, ini real dari Z. Sekarang kita punya daerah konvergensi A. Ini misalnya kita punya lingkaran. Ini lingkaran ini adalah lingkaran di mana mutlak. Oke. Daerah konvergensi ada kemungkinan sebenarnya ada kemungkinan 3 ya, bisa aja berupa cincin. Tapi ini saya buat yang ini aja dulu. Kalau misalkan daerah konvergensinya di luar ini, di sini, di luar lingkaran ini. Jadi kalau Z-nya, ini kan lingkarannya adalah lingkaran di mana ya, ini adalah lingkaran Z sama dengan A. Ingat bilangan kompleks ya. Oke. Modulus itu kan jari-jari ya. Modulusnya jarak ya, jarak. Ini adalah persamaan lingkaran jari-jari A ya. Ini adalah lingkaran berjari-jari A. Nah, kalau Z-nya lebih besar daripada A, ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan HN sinyal sisi kanan. Kalau sisi kanan pasti apa nih? Kausal ya. Kausal. Tapi kalau Z kurang dari A, berarti daerah konvergensinya di sini dalam. Ya. Nah, maka ini HN sinyal siapa? Sinyal sisi kiri. Berarti apa? Berarti non kausal. Umumnya non kausal aja ya. Bisa katakan anti kausal untuk kasus ini ya. Non kausal. Nah, disebut stabil. Stabil itu kalau Z sama dengan 1 termasuk daerah konvergensi ya. Termasuk daerah konvergensi. Nah, sekarang kalau misalnya saya ambil A-nya misalnya kalau A-nya setengah. Misal. Maka yang lingkaran 1 di mana? Di luar kan ya, di sini ya. Yang jari-jarinya 1. Kalau daerah konvergensi yang ini, sisi kanan, maka dia stabil. Ya, jadi kalau A lebih besar daripada setengah, maka Z sama dengan 1 termasuk ke daerah konvergensi kan ya. Maka yang ini berarti kausal dan stabil. Tapi andai misalkan, andai ini misalnya bukan setengah, tapi 2 misalnya. Nah, kalau Z lebih besar pada 2 sebagai daerah konvergensi, maka Z sama dengan 1 tidak termasuk ke dalam daerah konvergensi. Maka dikatakan ini tetap kausal, tetapi apa? Tidak stabil. Tapi justru kalau misalkan A2 dan daerah konvergensinya adalah Z kurang dari 2, maka 1 termasuk apa? Termasuk daerah konvergensi. Berarti non kausal tapi apa? Stabil. Jelas? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti persepsi anti kausal itu sama dengan kebalikan dari kausal sendiri dong, Pak? Iya, Pak. Betul, anti kausal makanya anti kausal kebalikan dari kausal. Berarti dapat dipersamakan dengan non kausal, Pak? Non kausal itu termasuk anti kausal. Jadi anti kausal itu termasuk apa? Non kausal. Tapi yang non kausal belum tentu anti kausal. Karena ada sinyal 2 sisi. Kalau sinyal 2 sisi apa? Sinyal 2 sisi itu ada sinyal sisi apa? Gabungan dari apa?
sisi kiri dan apa? Sisi kanan dan Sisi sisi kanan. kiri, Pak. Ya. Maka itu non kausal. Oh iya, maksudnya non kausal karena ada yang bagian sisi kanannya, Pak ya. Betul. Jadi sekali lagi, yang anti kausal sudah pasti apa? Non kausal. Tapi yang non kausal belum tentu anti kausal. Jelas ya? Jelas, Ada Pak. lagi? Masih ada waktu 5 menit. Oke ya, jadi silakan baca di modul saya ya, atau kalau yang ingin ada suaranya lihat saja di videonya ya, penjelasan langsung di situ. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan silakan aja, boleh mungkin via WA. Kita nanti kalau sempat saya kirim soal untuk latihan lah ya, via spot nanti persiapan. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.